Mari kita berpegangan tangan, berjalan bersama untuk belajar bersama di sini mengenai pendampingan berkeluarga itu seperti apa gitu ya. Dan sekarang kita langsung masuk ke sesi yang pertama gitu ya. Yes, betul sekali. Tentunya dengan tema Emmaus Spirit ya. Betul gitu. Panggilan pelayanan Emmaus Spirit yang akan dibawakan langsung oleh, boleh kita sebut sama-sama dengan tepuk tangan 1, 2, 3, Romo Aris. Boleh tepuk tangan. Kayak stand up komedi versi yang kedua. Baik, terima kasih. Namanya Juju sama Erik ya. Juju tapi temannya itu Asmuni ternyata Erik. Baik, sesi yang pertama stand up komedi tadi sudah disampaikan oleh Pastor Sumardi ya. Tapi tidak ada yang tertawa itu. Baik, ada satu lagu yang menarik. Ketika saya temukan lagu ini tahun 2011 dan lagu ini adalah lagu yang bertemakan tentang panggilan untuk melayani. Pelayanan itu dimulai bukan dengan program, tetapi pelayanan itu dimulai dari dari mana Bu? Dari hati. Dari memberikan hati kepada siapa? Kepada orang lain. Ciko, kita nyanyikan satu lagu ini. Saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu sederhana. Berikanku hati seperti hatimu ya. Lagunya sedikit mudah ini. Sekali dengar itu pasti besar. Masih intro. Nah, lagu ini sendiri kena pada saya ketika harus melayani orang. Dan ketika melayani rasanya itu lelah, rasanya itu capek, rasanya tidak mampu. Akhirnya saya dengarkan lagu ini. Berikanku hati seperti hatimu. Hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi. Jiwa yang terhilang. Berikanku hati seperti matamu. Memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencana-Mu dan melakukan perbuatan-Nya yang besar. Satu suara. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, berbagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan apa? Jadikan hatimu seperti hatimu Bapa. Nah, lanjut Ceko. Cek next ya. Cek next ya. Ya. Nah, sekarang saya minta kita menyanyikan lagu ini tetapi kita menggunakan gerakan. Jadikanku hati itu seperti ini ya. Jadikanku hati seperti hatimu. Hati itu berarti kita kepada teman-teman kita. Hati yang mengasihi, jiwa yang terluka seperti ini. Ya, yuk. Kita cobalah kita buat gerakan. Ya, Jeko ya lagi. Jadi kita membuat gerakan jadikanku mata seperti matamu ya. Duh, mana? Bisa dibesarkan sedikit kah volumenya? Nah, siap gak? Tegas senjata gak? Jadikan Tuhan. Ya. Sambil diresapi lagunya, apakah seperti ini yang kita berikan pada gereja? Bukan kemampuan, bukan pikiran, bukan hanya asal, tapi juga hati. Hati. Berikanku hati seperti hatimu. Hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti matamu. memandang jiwa
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lagu ini mau mengajak kita untuk belajar satu hal. Menjadi pendamping keluarga itu sebetulnya mulainya tidak dari program. Mulainya itu bukan dari sebuah desain pastoral yang begitu hebat, mengikuti kursus berkali-kali. Tetapi kembali lagi, persoalannya itu tetap sama. Persoalannya itulah pada orangnya. Berkali-kali saya mendengar pendamping keluarga setiap kali latihan. Tahun pertama yang datang itu, wah, Pak Firdi, Senhok, Pak Agus, Heri, Dodo. 3 bulan lagi diadakan kursus lanjutan. Yang datang itu Bu Tanti, Pak Albert, Pak Andre, Bu Betty. Loh, yang lain kemana? Sudah diganti Romo. Diganti sama siapa? Mengundurkan diri. Waduh, nah ini. Nah, betul apa yang diungkapkan oleh Romo Sumardi bahwa pastoral keluarga itu sebetulnya bukan mencari pasangan suami istri yang sempurna. Tidak ada kita yang hidup perkawinannya sempurna. Tetapi yang mau kita bangun adalah living, sharing, and growing together. Katakan lagi, living, strong, growing together. Itu yang kita bangun. Nah, lalu ngomong bangunannya mulai dari mana? Ini contoh sederhana. Kita itu kalau pergi ke paroki, kita itu berkunjung, kalau kita mendengarkan beberapa orang, kita akan menemukan kisah-kisah seperti ini. Kisah tentang pasangan Stefanus dan Julia. Menikah di luar gereja, maksudnya di halaman. Mereka tidak terlibat di lingkungan, tidak pernah ambil bagian dalam lingkungan, tetapi aktif di paroki Pandu. Dan mereka sambut komuni. Saya tanya, parokinya aslinya mana? Daud Kolot. Kita temukan orang ini. Nah, terus mau kita ngapain? Pastor Sumati membagi komuni. Tubuh Kristus langsung petugas asisten komuni itu langsung menarik tangan. Jangan salibkan dia. Kemudian kita ketemu sama Bapak Nikolas yang bekerja di luar kota. Ini orangnya aslinya adalah daerah selatan sana, Bandung Selatan. Bandung Selatan itu mana parokinya, Pastor? Yang paling selatan. Oh, lainnya. Ya, Buah Batu. Buah Batu baru melayat, gak tahu siapa yang meninggal. Ini Pak Otak Ziyah atau pendampingan keluarga. Nah, coba kalau pendampingan keluarga yang datang tuh orangnya rombongan seperti ini semua. Bapak itu mau kenapa? Kami mau kunjungan keluarga, ada meninggal, Pak. Nah, Pak Niko ini jarang pergi ke rumah. Dan ia memang selalu mengirim uang kepada Bu Margareta, istrinya. Tetapi Bu Margareta ini utang kemana-mana. Alasannya adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Termasuk uang kolektor ya diutang. Kue ke lingkungan. Nah, karena sudah menjadi kasak kusuk, Bu Margareta ini bingung bagaimana kondisinya selanjutnya. Datanglah kepada Bu Catherine. Ngapain, Bu? Nah, ini terjadi di antara kita. Nah, kemudian ini bapak-bapak diingat, Bu Maria adalah seorang janda muda. Tidak saya sebutkan mudanya. Semua anaknya itu tinggal di luar kota. Ia sudah berusia dan sering sakit, jarang kelihatan ke gereja, dan dalam pertemuan itu tidak pernah datang. Nah, Bu Maria ini merasa sendirian dan tidak mempunyai sahabat. Terus mau apa? Marilah kita berdoa. Kemudian Yohanes dan Niken menikah baru 3 bulan. Mereka itu sudah merasa gerah dengan hidup bersama mereka. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus datang untuk menolong mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, para Romo yang terkasih, pastoral keluarga itu dimulai dari perjumpaan sederhana seperti ini. Saya itu ketika mendesain sebuah pastoral keluarga, ketemunya dengan orang-orang seperti ini. Sampai kemudian saya mengatakan,
Wah ya enak ya lagu puji syukur. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, hidupnya penuh tantangan. Wah kalau pastor paroki, hidupnya penuh rantangan. Apalagi pastor paroki yang ada di universitas itu ya, hidupnya penuh rantangan. Dari betul-betul kita mulai dari nol mendesain sebuah tim konseling itu ketika menangani kasus seperti itu. Kok Romo ini ada kekerasan rumah tangga, gimana? Cari orang, telepon orang, aktivis sana, aktivis sini, sampai bisa mengeluarkan seorang anak dari sebuah rumah. Tetapi dengan cara seperti itu, kemudian terbangunlah sebuah struktur. Tetapi ini mulai bukan dari kasus, bukan hanya dari struktur, tetapi dari orang yang mau melihat situasi seperti ini. Nah itu, jadi sebetulnya itu adalah triggernya, itu selalu ada. Nah, biasanya yang muncul di paroki kita itu adalah, kasus itu banyak Romo di tempat kami. Ya sudah, kalau sudah banyak gimana? Ya sudah, kita doakan saja dalam doa umatmu. Selesai persoalan selesai. Nah, kita kadang-kadang justru mengatakan apa? Membiarkan. Yang kedua adalah menceritakan kepada teman-teman kita. Mulailah kasak kusuk antara ibu RT dengan ibu RW. Setelah APP lingkungan, marilah kita memperhatikan orang yang KLMTD. Sudah tanggal belum? Itu apa? Ada seorang janda yang gini-gini. KLMTD barusan ngomong, dia datang tadi untuk misa. Dia harusnya kan harus tahu diri seperti itu. Loh ini gimana tuh nih? Teman saya itu seorang janda, ditinggal pasangannya, tidak tahan hidup di lingkungan. Saya kenapa? Apakah dia mengejar-ngejar? Tidak. Apakah pastor parokinya mengejar-ngejar? Kadang-kadang. Tetapi setiap kali dia itu duduk, semua mata lirik. Romo, saya itu seperti artis. Loh kenapa? Mata ibu-ibu itu tidak pernah dilepas dari pandangan saya. Seakan-akan apa? Jangan sampai dia itu mencopet bunga hati saya. Wah, Pak Reweko. Begitu dia itu mau jalan, diajak ngomong sama bapak-bapak, itu sudah ditegur sama ibu-ibu. Bu, nuwun sewu ya, dalam bahasa Jawa. Nganu, bapak itu baru ada masalah. Artinya mengatakan jangan dekat-dekat dengan bapak tersebut. Mau ikut latihan kor menyanyi, dijajari sama bapak satu, itu sudah ribut. Mesti ada apa-apa, mesti ada apa-apa. Dasar jadul, janda lucu. Nah, ya memang itu saya alami, termasuk teman-teman yang menikah. Yang kedua itu di paroki dan di lingkungan itu terjadi tempat yang paling sadis. Karena apa? Ketua lingkungan biasa tersakiti oleh umat. Betul. WhatsApp tidak dibalas, dibantu tidak ada ucapan terima kasih. Dekat dengan seseorang dicurigai. Ya memang kadang-kadang patut sih dicurigai. Nah, tetapi kebanyakan yang dialami oleh para pendamping keluarga seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa Bapak Ibu itu kalau hanya diberi SK, tetapi tidak pernah dilatih. Oh ya jangan betul, memang seperti itu. Memang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Iya, saya juga sama. Romo Sumardi ketika baru datang langsung diminta mengganti Romo. Romo ya bingung. Romo diajak ngomong ya bingung. Romo Sumardi ya bingung mau kemana. Dan kemudianlah mencari tim. Nah, timnya kebetulan ketemu Pak Peter, tukang penjerumus. Nah ini. Sudahlah kemudian dijerumuskan berbagai macam bidang sampai pastornya bingung. Nah, dan akhirnya hal ini luar biasa. Itu dari mana ya? Memang tidak ada SK. Pastor Sumardi saya tidak pernah tahu tugasnya pendampingan keluarga itu apa. Ketika saya itu diminta oleh provinsi untuk studi pendampingan keluarga masuk dalam sebuah komunitas, sebuah lembaga yang namanya Pusat Pastoral Keluarga MSF. Saya tanya, Romo, ini saya ditugasi untuk membuat apa?
Pokoknya kamu kerjakan semaksimal mungkin sambil berdoa. Yang paling penting satu, kerjakan. Kedua, jangan buat kasus. Yang ketiga adalah kalau perlu tidak boleh mengambil uang dari provinsi. Ngeluh saya. Tetapi itulah yang harus dibuat, mulai dari mana? Dari kebingungan memang. Dan Bapak Ibu yang dialami Bapak Ibu itu yang kami alami. Dan itu juga yang dialami oleh romo-romo. Sama. Tetapi juga tergantung, kalau ada romo yang semangat ya seperti Romo Sumardi hebat, langsung mengumpulkan 5.000 orang seperti ini tuh. Tetapi juga ada yang ditunjuk kemudian mengatakan saya tidak ada waktu. Ya di paroki saja, duduk dengan manis. Kalau ada pertemuan pendamping keluarga, oh siapa pendamping keluarganya? Loh, pastor, oh saya atau masih ya. Nah, dan kemudian di beberapa tempat karena bingung membuat pendampingan keluarga, akhirnya mengundanglah komunitas-komunitas keluarga seperti ME, Choice, Priskat, Wah Berkat, Sekarat atau apa yang lain. Kelompok-kelompok Ibu Yana, You Are Not Alone, kelompok ibu kita itu apa? Komunitas ibu-ibu tunggal, antik. Nanti ada kelompok duda-duda itu ada. KDI, kelompok duda Indonesia. Bukan komunitas dangdut. Nah, dan kemudian apa yang kita buat di paroki, lantas kemudian Bapak Ibu itu tanya pada kanan kirinya, oh dulu itu tugasnya apa ya pendamping keluarga? Copy, paste, sama seperti kalau mahasiswa sekarang buat tesis, copy paste sampai Google pun bisa mendeteksi. Ya Pak Triweko ya? Oh, ya. Tetapi arsitek tidak ada Pak. Nah, jadi sampai seperti itu copy paste. Dan kalau tidak copy paste apa? Nebeng ke tempat orang lain, ke keuskupan lain, belajar keuskupan lain, ambil materinya, dibuat sendiri, rujak. Muncullah berbagai macam hal. Itu yang terjadi. Akhirnya kita bingung sendiri, kita mau buat apa ya? Buat apa ya? Buat apa ya? Nah, kalau sudah seperti itu, lalu apa yang kita buat Bapak Ibu sekalian? Nah inilah yang harus kita buat. Kita harus mulai dari mana? Dan dimulai itu bukan dari programnya, tetapi dari membangun orangnya. Betul. Kita itu romo-romo MSF terutama saya itu. Buah, kalau sudah kapital, rapat dewan 3 tahun sekali, romonya itu kalau berbicara itu sampai berbuih-buih. Semangat, debat, ribut, rame, padu. Kalau berkeluh, well up. Tetapi begitu pelaksanaannya, begitu selesai rapat itu, kemudian kami sebarkan semua hasil pertemuannya, besok tidak ada yang melaksanakan. Saya tuh, besok kamu jadi panitia lagi ya? Wagah. Karena apa? Sudah 9 kali jadi panitia mengalami hal yang sama. Stres saya. Ya. Tapi ya ternyata teman-teman itu memang sukanya itu gitu itu. Membuat orang stres tambah stres. Nah, hal yang pertama yang harus kita buat adalah belajar dari Yesus. Setiap kali saya itu bilang sama teman-teman pendamping keluarga, hal yang pertama harus kita buat apa? Jadikanlah hatiku seperti hatimu, pikiranku seperti pikiranmu, perasaanku seperti perasaanmu, jiwaku seperti jiwamu. Itu hal yang pertama yang harus kita buat. Tidak harus menunggu doa hati Yesus yang Maha Kudus pada hari Jumat kemarin. Gitu? Itu kan doanya kan itu. Ya. Itu Bapak Ibu, saya buka sedikit ya. Itulah doa saya setiap hari. Betul, doa saya setiap hari itu, Tuhan tolonglah jadikanlah hatiku hatimu, pikiranku pikiranmu. Nah memang karena apa? Betul. Sebagai seorang pendamping keluarga itu kalau mikir emosi, itu emosi terus, panas. Mereka itu kalau butuh itu ngebet, ngejar terus. Tapi begitu romonya butuh, menghindar semua. Wah, payet. Tetapi memang perlu mempunyai hati seperti hati Yesus. Betul. Karena apa? Karena ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena menjadi pendamping keluarga itu yang dibentuk itu bukan keluarga orang lain dulu. Hati kita itu yang harus dibentuk dulu. Ya. Nah, mulai dari mana? Mulailah dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mempunyai sebuah pemikiran dan keyakinan bahwa perkawinan itu bukan soal urusan duniawi. Maka di dalam
Matius bab 19 ayat berapa itu? 3:19. Bapak-bapak berkata seperti yang ini, bapak-bapak ini kemudian ibu-ibu. Kata mereka, ya bapak-bapak, pertanyaannya, kalau orang menceraikan istrinya, Musa menyuruh membuat surat cerai. Berarti sudah perceraian dulu atau sebelum perceraian? Ya, untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Jadi sudah keputusan cerai, kemudian harus buat surat. Nah, surat itu tujuannya apa? Itu jenengan. Tujuannya itu supaya wanita ini mempunyai status yang jelas. Ini bukan lagi milik saya. Supaya dia itu bisa menikah dan membangun masa depan lagi dengan orang lain. Iya. Nah, soal yang cowok itu kawin lagi kan urusan lain. Benar? Tetapi kemudian itu diplesetkan. Ini hobinya Cak Lontong zaman dulu ya seperti ini. Melesetkan. Yesus berkata kepada mereka, ibu-ibu, ibu-ibu itu katakan seperti ini, seperti mengatakannya kepada bapak-bapak yang samping Anda. Yuk. 1, 2, 3. Nah, sudah jelas kok. Artinya apa? Itu karena kekerasan hati seseorang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa ini saya katakan? Karena Bapak Ibu itu pernah justru lebih keras dari tribunal gereja. Ada umat datang, babak berdarah sana sini. Kemudian datang ke pendamping keluarga di lingkungan sambil nangis-nangis, Bapak mohon tolong kami itu dilindungi. Kami itu sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga 3 tahun ini, dan baru saja itu suami saya memukuli saya sambil membawa pedang-pedangan. Dan kemudian saya takut gimana saya harus memilih tempat. Kemudian pendamping keluarganya itu adalah orang yang kudus. Om Swastiastu. Dan kemudian mengatakan, Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ia rela menderita untuk disalib demi dosa-dosa kita. Ia sangat setia kepada janji Bapa dan mengampuni orang yang bersalah dengan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemudian suatu hari Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, sampai berapa kali kita harus mengampuni? Petrus menjawab, 7 kali 7 kali, bukan 7 kali 7. Tetapi itu kalau 7 kali saja itu nanti puyar bintang 7. Sekarang 70 kali 7 kali. Maka dari itu, mengingat kesetiaan perkawinan Anda, kekuatan Anda, percaya pada penyelenggaraan Roh Kudus, dengan doa-doa Bunda Maria, pulanglah. Tuhan akan mendampingi engkau. Dan begitu Anda pulang, ampuni pasangan Anda. Dan jikalau Anda meninggal, itu adalah bagian dari kemartiran yang bahagia. Yes! Wah, Bapak Ibu, ini bukan pendamping keluarga, tetapi pernah saya dengarkan dari seorang imam yang sudah senior. Saya mengatakan, mau kalau belum pernah tak antemi ya. Sudah Bapak Blur gitu, kalau gitu mengatakan, waduh Romo ini gimana? Ya sudah lah. Begitu aja kami itu ada tribunal itu menyatakan pemutusan perkawinan, rombongan umat dari pedalaman datang ke keuskupan untuk membuat yel-yel, salibkan tribunal yudisial, Karena apa? Melawan tuh perintah Tuhan. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu karena apa? Ini
Berarti Tuhan Yesus mau mengajak kita, ideal perkawinan itu ada dan harus kita pegang. Tetapi kita diingatkan untuk apa? Untuk mempunyai hati bahwa di sana ada kerapuhan dan dosa yang membuat orang terpaksa mengambil keputusan yang tidak mudah. Jadi cara berpikir Tuhan Yesus berkaitan dengan perkawinan adalah ini ada yang ideal, tetapi juga ada hal yang harus dibuat orang untuk menghindari keburukan yang lebih besar. Diam buruk, memilih yang buruk, maka dipilih yang buruknya itu lebih sedikit atau besarnya lebih banyak. Ini ajaran Tuhan, itu harus menjadi semangat kita ketika kita mendampingi. Jangan terlalu kenceng seakan-akan kita yakin bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tonjak baru, jangan dipisahkan oleh manusia. Pas pengantin kan ngomongnya seperti itu toh. Dan itu yang menjadi di sini pokoknya Romo, pokoknya ini asal ada perkawinan yang mau cerai jangan datang kepada saya akan mendoakan apa yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Soal sipil itu saya tidak ambil pusing. Nah, ini bukan spiritualitas pastoral keluarga, ini spiritualitas keluarga. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus buat terhadap orang-orang terutama dalam kisah-kisah, hampir sebagian besar Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan-perumpamaan itu tentang keluarga, tentang anak yang hilang, tentang domba yang hilang, tentang istri yang hilang, tidak ada, tentang orang Samaria yang baik hati. Pernah ada istri hilang itu menjadi cerita. Suatu hari itu suami istri itu berkelahi, ramai suaminya mengatakan, udah kalau begitu, istrinya tidak tahan, istrinya itu langsung kemas-kemas pulang, pergi kemana tidak tahu. Suaminya itu layah-layah di TV, paling-paling pulang dia. Dan kemudian besok paginya itu istrinya pulang. Kemudian suaminya menjawab, oh akhirnya kamu pulang toh. Dan kemudian istrinya mengatakan, oh saya pergi kok tidak dicari. Terus kemudian suaminya malah, nah aku tahu kalau kamu pulang kok. Itu soal enak istri yang hilang itu ceritanya itu ada. Jadi kisah-kisah seperti ini kan mau menunjukkan pada kita ada kerapuhan. Domba hilang itu pasti bukan domba dablek. Domba hilang itu ada domba yang pasti akan disorientasi. Itu pasti domba yang sakit atau domba yang lemah atau yang letih atau yang sedang terkena jerat atau kecelakaan sehingga mereka itu tidak bisa datang. Kalau domba itu mesti kumpul bareng. Tetapi kan kita mengatakan, pasti orang berdosa. Enggak. Kemudian anak yang hilang juga sama, orang Samaria yang baik hati juga sama. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mempunyai pola yang baik, semangat yang baik ketika dia itu berhadapan dengan keluarga, mengunjungi dan dekat dengan keluarga siapa? Lazarus. Keluarga Lazarus, keluarga Maria, keluarga Marta, dekat Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan Yesus itu 2 tahun itu meninggalkan rumah loh, diusir loh sama orang-orang Nazaret. Mangkreknya di mana? Mangkreknya itu di tempatnya mertuanya Petrus di Kapernaum. Jadi Tuhan Yesus itu di sana 2 tahun nongkrong. Bunda Maria itu menderita di Nazaret tuh, meli-meli sama tetangga-tetangganya mestinya loh. Jadi Tuhan Yesus sampai kehilangan keluarganya, tinggal di Nazaret, kumpul dengan keluarga Nazaret. Jadi mempunyai pengalaman hidup keluarga yang berat, tetapi juga mempunyai passion dan hati yang luar biasa terhadap keluarga. Maka dia itu kalau berhadapan dengan orang, dia itu menyentuh Bapak Ibu. Menyentuh Maria, jangan menangis, membiarkan kakinya disentuh. Itu haram nih, tidak boleh. Orang mau semarti sentuh aja langsung tidak boleh itu disentuh. Jadi tetapi Tuhan Yesus menyentuh, memegang tangannya mertuanya Petrus. Itu kan tanda-tanda afeksi yang luar biasa. Ini spiritualitas yang dibawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai afeksi, pengajarannya bagus, afeksinya luar biasa terhadap keluarga-keluarga. Dia bukan hanya menjadi petugas rabi, tok, mengajar tentang keluarga selesai, tidak. Dia itu mengajarkan dengan passion, dengan hati. Dan mendekati keluarga itu juga dengan hati, dengan perasaan. Ia tahu kerapuan manusia, tetapi juga ia tahu bagaimana membantu mereka untuk bisa pulih dari hidupnya. Nah, ini sikap-sikap yang Tuhan Yesus buat.
Tuhan Yesus tidak nongkrong. Aku akan datang segera ke rumahmu. Pasti gitu. Aku akan segera datang. Hobinya Tuhan Yesus seperti itu. Oh, Tuhan Yesus di sana ada kemalingan. Yuk, kita pergi saja tempat lain supaya tidak kemalingan. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus itu kalau ada masalah, kalau ada situasi tertentu, pasti dia datang untuk menjumpai. Khas Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu nanti baca dalam Injil. Jadi kalau ada apa-apa, yuk datang. Jangan terus melarikan diri. Seperti ketemu Bu Margarita tadi, datang, wah Bu Margarita besok kesini lagi saja minta utang, tutup saja pintunya. Nah, yang kedua adalah mendengarkan dan dialog, ngobrol, cerita, apa yang ibu inginkan, apa yang kamu inginkan dari saya. Nah, dan kemudian merendahkan diri, menyatakan sama dengan mereka dan memberikan orientasi baru. Ini 4 langkah yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan keluarga-keluarga yang ia jumpai di dalam pelayanannya. Jadi pengajarannya, perumpamaannya, tindakannya itu khas untuk keluarga-keluarga. Dan ini menjadi nanti milik kita. Maka doanya Tuhan, jadikanlah hatiku hatimu, itu ya doanya seperti itu. Kita mengenal Tuhan Yesus kok seperti itu ya caranya ya. Nah, tapi jangan dibandingkan dengan pastor paroki ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Spiritualitas apa yang perlu kita pegang untuk yang pertama kalinya? Yang harus Bapak Ibu pegang, yang harus Bapak Ibu yakini untuk menjadi pendamping keluarga adalah katakan bahwa aku sangat menghayati dan mencintai perkawinanku. Itu poin yang pertama. Coba kalau Romo Sumardi, OSC. Semuanya anak muda. Halo, selamat siang anak-anak muda. Baik, saya di sini akan promosi panggilan. Ini kongregasi Tarekat OSC membutuhkan calon-calon seorang imam yang luar biasa. Kemudian Romo Sumardi mulai bercerita. Menjadi seorang imam itu tidak enak. Saya pernah bertugas di Papua. Di sana itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Umatnya mencuri ayam saya. Dan kemudian di sana itu tidur dicokoti nyamuk. Itu seperti nasibnya Romo Julius sekarang itu. Dan kemudian kita mau pergi kemana juga pusing, harus keluar duit. Duitnya 300 keluar, misa sudah menunggu sekian lama, kolektor keliling-keliling 300 rupiah atau 3.000 rupiah. Dan itu dialami bertahun-tahun, 9 tahun mau ya? Lebih? Hah? 4 tahun. Mau menderita lagi? Wah, di pedalaman itu tidak enak. Saya pernah pergi ke sebuah stasi. Saya pikir diajak makan umat. Pastor tunggu dulu ya. Kenapa? Saya pikir itu kan sudah siang-siang, sudah lapar, suruh tunggu. Ternyata mereka di dalam makan sendiri. Kemudian kami diberikan Romo, ini ada pisang. Pisangnya ketek. Dan kemudian akhirnya kami apa yang kami lakukan? Waduh, Pak kita izin dulu ya sebentar, kita mau ke speed dulu, ambil sesuatu, ambil alat pisah. Padahal di situ kita tidak ambil alat pisah, kita buka sarimi. Dibuka sarimi, mesin speedboatnya dihidupkan, tang. Begitu panas ngecuri, sarimi dikasih karet, ditunggu sekitar 5 menit, kemudian muncullah sarimi rasa solar. Merasakan sarimi rasa solar. Itu tidak enak. Nah, kalau panggilan seperti ini, anak-anak itu tidak akan mau datang jadi Romo. Ya percaya saja lah. Wah kita ini macam-macam aja tidak mau datang kok. Demikian juga halnya ketika kita mendampingi perkawinan. Hal pertama yang harus kita yakini dan betul-betul menjadi keyakinan kita adalah bahwa saya bahagia di dalam hidup perkawinan. Sekarang katakan kepada pasangannya, saya bahagia hidup dalam perkawinan kita. Saya bahagia. Saya bahagia. Bahwa perkawinan kita itu adalah perkawinan yang membahagiakan, perkawinan yang baik, perkawinan yang benar, perkawinan yang indah. Bapak Ibu, saya itu
Betulnya itu hati saya itu melihat Bapak Ibu itu mau datang pakai seragam, duduk bareng, naik sepeda motor bareng datang ke sini. Itu sudah menjadi kebahagiaan bagi saya loh. Romo disuruh pakai seragam, enggak mau, kayak panti asuhan. Apalagi putih-putih komuni pertama. Males dah. Tetapi itu kan saya menemukan, oh iya ya, oh saya tahu pergumulannya Pasutri A, Pasutri B, Pasutri C, tetapi mereka ya tetap kumpul bareng. Coba kalau kita itu satu pastor paroki, pastor pembantu berkelahi, Roh Kudus datang pun itu akan menjadi musuh yang ketiga. Tidak ada yang bisa mendamaikan itu, kecuali kematian. Bahkan dimakamkan aja pilih, saya besok meninggal jangan dimakamkan di sini, saya ancam. Padahal itu kan pertemuan Romo-Romo ya. Baik para Romo, kalau para Romo itu kesulitan hidup bersama, kemungkinan besar kemungkinannya satu untuk mendamaikan Anda, yaitu apa? Dimakamkan tumpuk dengan mereka yang berbisa. Jadi karena makam kami sudah habis, kan tinggal tumpuk kan? Tinggal yang tumpukkan aja, biar mereka berkelahi. Untuk padu ya, terus. Tapi Bapak Ibu, itu yang mengagumkan dari kami loh. Dari Bapak Ibu yang kami tangkap loh. Bapak Ibu sudah menyadari. Tetapi itu mengagumkan. Bagaimana Anda bisa saling berpelukan, berpegangan tangan, menikmati hidup dalam kebersamaan. Wah, apesnya sudah menjadi tua semua, yang menarik juga tidak ada, toh. Tapi kok tetap, memang toh, secara fisik kan menarik tidak ada. Apa tanya? Tetapi kan perasaan itu kan hidup itu loh. Lalu saya aja yang Romo aja mengagumi kok. Heran kok dengan kekuatan perkawinan saya mengatakan. Setiap kali saya mendengarkan konseling, saya mengatakan, kok seperti ini kok bisa hidup ya? Kalau saya itu suruh menikah kumpul dengan orang seperti itu, mungkin satu hari saya akan carikan dia. Nggak tahan. Ngoceh. Setiap hari istri suaminya baru A, B, C, A. Wah, saya aja jadi Romo mendengarkan konseling, pening kepala saya. Tetapi herannya Bapak Ibu, kok yo tahan tuh loh. Dan bukan hanya tahan, kok bisa tertawa, tertiwi, hahaha, menikmati hidup. Dan kemudian di rumah kadang-kadang usaha gitu kan. Itu kan bagi saya itu kan, wah kok bisa ya mereka seperti itu. Tetapi itu kekaguman. Jadi semakin saya itu kumpul dengan keluarga-keluarga, saya itu memang tidak tertarik hidup keluarga, malah takut saya. Wah ini Jojo aku membuat perkara nanti berkeluarga malah bahaya saya. Apa tidak tahan? Satu adalah saya tidak tahan, yang kedua pasangan saya itu tidak akan tahan, betul. Saya sendiri wong frater Romo-Romo yang kumpul dengan saya aja tidak tahan. Terus pergi terus. Ya tetapi ya indah. Tapi artinya pengalaman itu menjadi pengalaman yang indah, yang membahagiakan. Bapak Ibu masih bisa tersenyum, tertawa, gembira, lepas dari pergumulan hidup. Itu bahagia, betul-betul luar biasa. Kita berikan aplaus untuk mereka yang menikah. Tetapi kebahagiaan itu belum lengkap karena kami juga hidupnya lebih bahagia. Di tengah penderitaan. Nah ini kata-kata Paus bro, silakan bro. Tentang soal kebahagiaan di dalam perkawinan. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor.
y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh? Bapak Ibu, itu kata-kata Paus bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, dan itulah yang membuat anak-anak muda kita itu mau menikah. Kok semuanya diam seperti orang berdoa? Betul, ini kami mendampingi komunitas Yanggel di Yogyakarta. Solo, itu jumlahnya ada sekitar 80-an. Dapat dibayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada sepertiga pun itu yang menikmati dan ingin menikah juga. Karena apa? Pertanyaannya, takut menikah kalau saya itu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya. Lah seperti itu, betul. Dan itu anak-anak kita itu melihat seperti itu. Saya tidak menyalahkan kita ya, tetapi itulah yang mereka lihat. Itulah yang tampak di hadapan mereka. Berarti kan ada sesuatu yang hilang di antara kita. Bukan soal kita sungguh-sungguh menghayati perkawinan, tetapi ada yang miss dalam penghayatan perkawinan Katolik kita. Nah itu nanti kita akan dalami pada hari Minggu besok. Apa sih yang indah di dalam perkawinan kita? Nah, hal yang kedua, spiritualitas yang kedua itu adalah spiritualitas untuk mendengarkan. Ubah cara kita melihat dan mendengarkan keluarga. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mendengar menjadi kunci utama untuk melihat dan menemukan bahwa di dalam diri setiap orang itu selalu ada kebaikan. Betul. Saya itu pernah didatangi oleh seseorang dari Sumatera Utara, datang ke kantor, ngoceh hanya satu kata, Romo, saya datang untuk apa? Untuk minta tolong, Romo ada makanan enggak? Saya butuh makanan. Saya sehari ini belum makan. Saya kan sebagai pendamping keluarga bertanya, masuk saya harus memberi makanan. Tanya, namamu siapa? Tinggal di mana? KTP-nya berapa dan enggak? Alamatnya di mana? Kan saya enggak mau ketipuan. Kemudian kamu tinggal di mana? Pekerjaannya apa dan sebagainya. Dan kemudian saya mengatakan, kamu itu masih muda kok, ya masih berpikir seperti itu. Apa dirimu dulu tidak berpikir panjang kalau mau datang ke Jawa? Saya ngoceh 30 menit. Dan kemudian makanan saya itu saya berikan kepada yang bersangkutan. Dan kemudian dia mengatakan, terima kasih Romo, ini yang saya butuhkan. Dia pulang saya mengatakan, bodohnya aku ya. Mendengarkan dan melihat apa yang saya ingin dengarkan dan saya ingin lihat. Betul. Ada seorang ibu datang, sudah sepuh itu, datang ke pendampingan keluarga. Permisi, mau apa ibu? Saya itu mau konsultasi. Dengan siapa? Dengan Romo Aris. Saya Romo Aris. Loh kok masih cilik? Kok seperti cucu saya? Waduh lah ini. Ya, ibu mau cari yang mana? Cari yang sudah tua. Oke. Di sebelah kiri kita itu ada rumah tempat orang-orang jumbo. Di situ ada sudah Romo yang sudah tua, yang sudah bisu dan tuli, tidak mau mendengarkan. Romo saya hanya butuh waktu 15 menit saja. Saya kan sudah panas hati saya toh. Ibu ini tidak niat ini datang 15 menit dan saya 15 menit saja. Betul. Saya duduk, saya dengarkan. Dan saya dengarkan sambil mikir, ini maksudnya ibu itu apa toh? Dia mulai cerita tentang anak cucunya. 15 menit dia mengatakan, Romo terima kasih, 15 menit itu sudah selesai. Kemudian saya, ibu saya harus ngomong apa? Romo tidak usah ngomong apa-apa, mendengarkan saya sudah cukup. Kadang-kadang di luar dugaan saya loh. Karena apa? Ini terlalu berpikir kenceng loh. Terlalu berpikir kenceng, terlalu berpikir rumit, sehingga di sini tuh mundur sendiri. Berhadapan dengan orang-orang yang biasa malah kacau saya. Di luar sistem ya, skema itu. Waduh lah ini. Nah ini penting karena apa? Yang kedua adalah mendengarkan itu bukan hanya mendengarkan episode 1.
Kalau ada telenovela itu kan season 1 ya didengarkan, season 2 ya didengarkan, jangan langsung kepada finalnya. Oh, Argentina menang melawan Indonesia, tapi ya pertandingannya diikuti. Kalau hanya melihat judulnya saja itu sama dengan totoan atau tetapi kan kita itu pengen menikmati, oh hari ini Erick Thohir menyambut ibu-ibu udah mudeng, udah cerita yang lain aja. bahwa Bapak Ibu, bahwa di dalam setiap keluarga itu bukan ada masalah tok. Orang datang cerita kepada kita itu bukan masalah. Orang yang datang pada kita itu adalah sahabat kita. Mbok dia itu bermasalah, mbok dia itu tidak bermasalah, mereka itu adalah sahabat kita. Karena di balik masalah itu biasanya ada kekuatan, dan di balik kekuatan ya biasanya ada masalah. Tetapi yang kita dengarkan adalah orangnya, bukan masalahnya, bukan hebatnya, tetapi orangnya. Dan orang itu bisa mempunyai sesuatu yang luar biasa di balik kerapuhan. Kita lihat yang satu ini videonya. Ini kisah telenovela. Di matamu masih tersimpan seleksa peristiwa. Hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua nanti kuliah. Dari mana biayanya? Dari hasil keringatku lah. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin syarat. Ini sudah ayah dirawat di UGD. Iya Tuhan, sesak nafas karena mencarikan biaya kuliah. Apa itu namanya? Apa itu judulnya? Berhasil, sukses. Itu sama saja ayah menyiksa Gina. Buah hatiku. Keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Aku ada di sini pastinya karena ayah. Nah, aku cerita tentang ayahku aja deh. Karena kelahiranku memisahkan dia dari satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Ibu meninggal saat melahirkan aku. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, gak peduli badan sendiri. Ada perasaan sedih dalam hatiku. Kasihan ayah, gak aku kuliah. Ayah akan memperpanjang episode-episode penuh keringat dan air mata dalam pertunjukan hidupnya. Tapi seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, Gina akan kuliah, ayah. Gina akan jadi piala dalam seni pertunjukan hidupmu, ayah. Ayah adalah peran utama terbaik dalam hidup Gina. Ayahku bukan figuran. Nah, pertanyaannya apakah ini keluarga yang buruk atau keluarga yang baik? Kita tidak bisa menilai buruk dan baik. Ini adalah keluarga yang apa adanya seperti itu. Pergumulan seorang ayah, ibunya meninggal karena melahirkan dia. Ayah yang meminta dia kuliah dengan jerih payah yang luar biasa. Tetapi itulah pengorbanan kita, hidup kita yang real. Kita tidak bisa menilai situasi itu buruk atau tidak buruk, masalah atau tidak masalah. Karena apa? Karena keluarga kita itu bukan masalah. Ini setiap keluarga yang kita jumpai itu bukan kita menjumpai masalah. Kalau Bapak Ibu menjumpai masalah, itu adalah bagian perjalanan hidup mereka.
Tetapi kalau Bapak Ibu datang sebagai tim pendamping keluarga untuk mencari bermasalahlah dengan PKS. Dan tadi ada kelompok lagi P3 kan dengan PKS. Nah, gimana lagi? Karena memang seperti itu. Kalau setiap Romo itu cerita pergumulan hatinya, Bapak Ibu akan mengatakan, oh Romo itu bermasalah. Ya bermasalah. Nah, tetapi kalau kita memandang seseorang hanya dengan masalahnya dan memandang orang dengan kacamata masalah, kita yang bermasalah. Itu yang moderator itu paham enggak? Mau Maka kita harus menyelesaikan masalah tanpa masalah, pegadaian. Nah, semangat yang lain yang perlu kita kembangkan setiap kali kita berhadapan dengan masalah adalah jangan bicara soal dogma. Jangan bicara soal yang namanya ajaran gereja lebih dari melihat kenyataan hidup. Karena apa? Betul kita belajar ajaran gereja. Ya. Itu ada romo-romo itu yang datang, umatnya itu datang, Romo, saya itu mau bercerai. Cerai bukan tempatnya di gereja. Langsung sadis seperti itu. Habis itu romonya diracun. Nah, orang itu datang ya baik-baik, ya sudah didengarkan dulu itu maksud saya loh ya. Didengarkan dulu. Umatnya itu protes, Romo ini kok Romo gini, ya sudahlah didoakan saja semoga lekas sembuh ya. Nah, tetapi dengan pertimbangan hati nurani yang matang, betul-betul hati nurani, bawa hati kita untuk melihatnya. Ini tidak usah lah. Tuhan Yesus itu punya pekerjaan dan punya perintah yang tidak enak. Orang kurang kerjaan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya ampun, ini kurang kerjaan mau piye itu loh. Tetapi ini kata-kata Yesus ya. Dan kata-kata itu saya amini kok. Saya itu pertama kali mengatakan datanglah kepadaku teman-teman yang mempunyai persoalan, silakan datang ke Guntur, ke Semarang. Nanti saya akan bantu. Bapak Ibu, opnam 3 kali saya. Dirawat di rumah sakit Elizabeth 2 minggu. Romo-romo mengatakan rasakno. Tetapi ternyata bukan itu persoalannya. Bukan soal waktunya yang habis untuk melayani mereka, tetapi hati saya resisten melayani mereka. Karena saya mengatakan setiap kali ada tugas-tugas kantor, tugas macam-macam terbebani kan sini. Ada ting, tidak enak, ting, saya sudah konsultasi kepada teman-teman psikolog, aku justru stres ya aku. Nah, Romo masih dalam tataran normal, tetapi sudah tidak enak ya. Begitu ada suara bel itu mesti konseling. HP dicadangkan ya mesti konseling. Tidak mungkin petugas pajak lagi, itu tidak mungkin. Dan itu terus menerus. Kemudian itu saya bilang sama teman saya, karyawan saya, nanti kalau ada orang datang ke sini karena tidak ada janjian, tolong kasih nomor HP saya, WhatsApp dulu, nanti janjian. Yang datang itu dari berbagai macam tempat, 4 kali ngebel. Kemudian malam harinya saya berdoa, Tuhan terima kasih. Waktu ini begitu indah, saya dapat mengerjakan tugas-tugas dengan begitu damai, aman, sejahtera, tanpa ada halangan. Tuhan Yesus gagi datang di hadapan saya dalam bayangan itu. Kan saya doa ya kadang merem, tapi kadang muncul bayangan, lagi. Dan kemudian aku datang 4 kali kamu tolak dan tidak ditemui 1 kali pun. Wah, betul Bapak Ibu. Dan mulai saat itu mindset saya berubah. Kenapa? Lah kalau mereka itu kamu mengatakan orang yang kamu tidak bisa makan kamu beri makan, yang telanjang kamu udah. Lah kamu nerima orang yang konseling saja yang tidak butuh makanan, tidak butuh pakaian, tidak bisa nerima kok. Bagaimana kamu bisa menerima saya hadir? Waduh, lah itu kata-kata yang masih sampai sekarang itu terngiang dengan kata-kata saya. Maka setiap orang konseling ya saya terima. Dan habis itu saya tidak menerimanya sebagai beban, tetapi sebagai penderitaan. Hah? Apa Mbak? Jadi pada waktu itu menerima karena apa? Karena setiap hal kisah hidup mereka itu pelajaran yang indah ya bagi saya. Oh saya itu menjadi orang seperti ini itu gara-gara mereka loh.
Oh jadi orang yang belajar setia, oh bagaimana saya itu harus menjaga pergaulan saya dengan ibu-ibu sejauh apa. Oh ternyata itu ada suami-suami yang iri karena ibunya dekat dengan pastor, macam-macam. Itu saya bisa mendengarkan, oh saya bisa refleksi diri, oh ternyata seperti itu. Oh kemarin dia itu pergi belanja ke Indomaret dengan pastor ini dan sebagainya. Oh saya itu sebagai suami aja tidak pernah diajak belanja. Nah betul, alasannya itu adalah saya itu ibu rumah tangga Romo. Tapi menjadi semakin peka. Oh ternyata yang namanya orang itu kalau sudah nangis, ibu-ibu itu kalau diberikan tisu itu sudah mulai gayung bersambut. Nah, itu tisu, sudah daripada saya berikan tisu, saya berikan anduk. Nah, terus yang ketiga adalah berpastoral itu berarti apa? Berjalan bersama seperti yang diungkapkan Romo Sumartini yang ketiga. Bahwa Bapak Konsili mengatakan tidak ada yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang lebih hebat, mana yang tidak lebih hebat. Saya di sini berdiri itu bukan karena saya itu tahu segalanya, tidak Bapak Ibu sekalian. Saya terus belajar, saya itu mengikuti kursus pastoral keluarga yang saya buat sendiri. Tujuannya apa? Belajar. Begitu semakin mengikuti, semakin tidak tahu apa-apa. Malu saya sebetulnya. Teman-teman saya, waduh umat-umat kita tuh hebat-hebat ya. Jauh lebih hebat daripada romonya. Nah, untuk berjalan bersama ada 5 langkah ini yang harus kita buat. Yang pertama apa? Bersahabat. Bersahabat itu butuh waktu enggak? Butuh waktu. Maka pendamping keluarga semangat bersama ada bersahabat berarti tidak boleh mager. Malas gerak nongkrong, nonton TV, nonton sepak bola, nonton telenovela. Tetangganya itu ada meninggal ya terserah. Yang paling penting berpakaian hitam datang ke gereja. Yang namanya bersahabat itu tidak usah menunggu kalau temannya itu datang. Ya ngobrol, cerita. Pendamping keluarga kan gitu. Kalau pendamping keluarga itu isinya itu hanya membuat program, tidak akan jalan Bapak Ibu sekalian. Nongkrong dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, tapi jangan jadikan alasan bapak-bapak meninggalkan keluarga untuk nongkrong. Alasan dengan pastor paroki, padahal pastor parokinya di paroki. Ternyata nongkrong dengan yang lain. Ya ajak pasangannya untuk ngobrol, cerita, curhat. Ya nongkrong. Karena apa? Kalau kita tidak pernah dekat dengan yang bersangkutan, kalau kita mau masuk ke keluarganya, itu tidak akan bisa. Mereka mau cerita kepada kita juga tidak akan bisa. Kita itu bisa bercerita satu sama lain ketika kita itu jadi sahabat. Nah itu poin yang pertama, bersahabat. Maka hadirlah dalam situasi-situasi umat. Bukan hanya hadir membawa buku Mada Bakti dan tas plastik untuk sembayangan. Supaya apa? Bisa membawa sisa makanan untuk keluarga yang ditinggal di rumah. Saya itu heran, setiap kali misal. Semoga Allah memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya apa lagi? Romo, ini saya simpan, loh, tidak dimakan di sini Bapak Ibu. Enggak, ini disimpan untuk anak saya. Doa anaknya tidak dikasih makan. Belum Romo. Ya besok sembayangan lagi ya Bu ya. Sembayangan 10 kali terus kenyang kita. Yang kedua adalah berani untuk sharing Bapak Ibu. Jangan menunggu mereka sharing. Sharing cerita pengalaman hidup harian kita. Tetapi tidak usah seakan-akan dibombastis ya. Nah untuk bisa sharing Bapak Ibu perlu sebagai pendamping keluarga itu mengingat atau mencatat pengalaman-pengalaman sejarah yang luar biasa dalam hidup keluarga. Pada waktu Pak Triweko itu memberikan sesi tentang lansia, itu saya itu salut dengan beliau. Karena apa? Peristiwa sejarah keluarganya itu dicatat. Kucingnya mati aja dicatat. Ora. Tetapi itu kan pengalaman luar biasa tanggalnya. Coba kalau saya tanya, Romo, Bapak Ibu Romo meninggal tahun berapa, tanggal berapa? Tidak ingat saya. Oh saya tabisan sendiri tahun berapa, saya lupa saya. Mikirnya pokoknya hidup dijalani dengan sukses, bahagia aja, udah baik saja. Tetapi kisah-kisah penting kelahiran anak kita, kisah penting kita itu minggat, kisah penting kita itu bersatu, kisah penting kita mengikuti weekend ME, kisah penting kita dipulihkan dalam Priskat, kisah penting kita itu kehilangan pasangan kita, itu kalau dikisahkan itu kisah yang luar biasa. Bukan kisah kita tetapi kisah Allah dalam hidup kita. Maka lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Maksudnya apa? Setiap kita sharing, jangan sharing soal saya itu jadi orang tua ya luar biasa ya, Tuhan itu mendidik.
anak saya satu lulus sekolah di Amerika, jadi apa? Tukang becak. Yang kedua itu sudah lulus perguruan tinggi S2 di mana? Di Unpar. Apa Universitas Pararapak? Bukan, Universitas Pararapak. Pararapak ini Kalimantan Tengah. Cerita macam-macam hanya untuk mengatakan hebat saya. Di dalam KPP sering saya dengarkan itu. Kisah tentang keagungan seorang suami dan istri itu hanya hilang. Karena apa? Bukan keagungan Tuhan. Kisah tentang hidup suami istri yang ditonjolkan. Nah, sharing iman itu berarti apa? Kita harus memberikan kesaksian dan mata baru dalam perkawinan kita. Maka buku harian perkawinan itu tidak harus menunggu kalau pas dialog ME dibuat. Tetapi kita yang tidak mengikuti ME pun bisa membuat yang namanya itu buku-buku jejak-jejak hidup kita dalam perkawinan kita. Itu kalau dibaca Bapak Ibu, wah menarik sekali. Ya. Kita Bapak Ibu kan kebiasaannya adalah kalau anak-anak sudah pergi kan Bapak Ibu lihat fotonya anak-anak ketika mereka masih kecil. Nah, kalau anak-anak sejak kecil Bapak Ibu itu membuat sejarah tentang hidupnya dia. Oh, itu ketika anak-anak membaca kisah hidupnya, itu mereka itu akan mencintai kita luar biasa. Kalau sudah terlanjur tua ya tidak usah. Nah, gimana lagi? Tetapi kalau sudah sepuh gitu ya, pengalaman kecemasan kita terhadap anak-anak, pengalaman ketakutan kita terhadap kehilangan pasangan itu terus bagus loh. Jadi pengalaman yang indah dan mereka itu kita itu akan menjadi pengalaman yang kita bagikan. Nah, hari ini itu ada romo kami yang bapaknya meninggal, bapak ibunya sudah bapaknya meninggal 1 hari sudah tidak ada yang ketahuan, baru ketahuan tadi siang. Besok romonya mau tabisan. Ya, Juli bisa. Dan itu kan kemudian oh iya itu juga pernah saya alami ketika saya mau tabisan, ibu saya itu meninggal. Rasanya kayak apa? Yang lain saya di Romo karena tidak beres karena tidak menikah. Karena beliau itu kan Kristen aliran keras juga. Kakak saya satu tidak paham itu. Ibu bisa malah meninggal padahal pendoa saya di dalam panggilan adik saya karena tidak ada yang membiayai ya. Oh saya kan ya pusing tabisan itu saya sungkeman apa tahta kosong masa tahta kosong ya kemudian bingung saya ya, seperti orang hilang romonya sini saya itu yang memisahkan perdana siapa ya tidak ada misahkan perdana kamu misah perdana duitnya ya masa belum jadi romo kan belum bisa korupsi no? Stipendium itu kan ya bisa umat dan mereka itu saya datang sudah disiapkan tim uangnya siapa? Uangnya umat. Hebat malu ya dalam ya gimana lagi. Tapi setelah itu ketika saya ditugaskan keluar saya tuh coba kalau bapak hidup dalam kondisi sakit seperti itu apa pindah ke sana pindah ke sini pindah ke sana pindah ke sini waduh pernah. Nah, saya di satu sisi ya kehilangan orang tua tetapi ya bersyukur bahwa mereka sudah meninggal sebelum saya tabisan. Betul. Nah itu kan peristiwa sejarah itu saya catat di dalam renungan itu. Jadi ketika saya meninggal besok tidak-tidaknya yang membaca tulisan saya itu akan tahu wah mereka khotbahnya betul tentang saya. Nah, sangat banyak wah Romo Subati itu kan biasanya memberikan warna baru. Nah, artinya apa? Membawa semangat Yesus tadi untuk mereka, hatinya, pengajaran, dan Bapak Ibu juga
di sana ada banyak buku, tujuannya bukan dibaca. Loh memang loh kan ini penting untuk kita. Saya itu kalau tidak mikir tentang Bapak Ibu, tidak akan saya buatkan buku. Betul. Tetapi kalau mikir untuk Bapak Ibu dan penting lah. Ya syukur kalau fotokopi. Mengajak mereka itu untuk kembali ngobrol, cerita ke gereja. Pertobakan ini bukan soal, dan 5 adalah integrasi dalam komunitas dibuat oleh Emmaus. Maka tema spirit ini bersahabat, saling iman, wartakan. Nah, tugasnya hanya ini. Hebat dulu, sharing, bisa living, growing, seperti anjing kan di growing. Nah, bisa dilewati. Nah, yang keempat untuk tim ya. Jadi kita sendiri belajar untuk menjadi komunitas, berjalan bersama dengan imam dan para tim pendamping keluarga. Kadang pendamping keluarga itu hobinya apa? Melarikan diri sesuai dengan agama dan kepercayaan. Romonya atau romonya itu tidak respon apapun, dia buat sendiri. Wah, itu buat ini. Ya, inisiatif itu baik, tetapi terlalu baik inisiatif sendiri sampai bingung. Ini kegiatannya siapa? Nah, itu ini kita tidak boleh menjadi IO, event organizer, sebagai keluarga. Itu bukan pendamping keluarga. Pendamping keluarga kita adalah berproses bersama, bukan memproses lain. Berproses bersama dengan mereka, bukan itu dan jadi pembela bagi di saat mereka. Kalau jadi ini aku, tetapi orang yang melakukan dan mengajar orang sangat di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu jadi IO, itu sama seperti Tuhan kami membuat mujizat, tapi aku tidak pernah engkau. Tetapi kalau mau jadi pendamping, nah nanti jadinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu itu betul-betul masuk surga, ya itu pasti akan diterima di gerejanya. Sangat dihormati ya. Kita itu sudah jaminannya aman masuk surga. Kalau tidak jadi IO, karena apa? Pendamping keluarga untuk membuat pertemuan. Tugas siapa? Bendahara, seksi konsumsi, seksi absen, itu IO. Ya ikut berproses IO. Baik itu hal yang luar biasa. Ya. Memberikan rekoleksi ya saya ikut berproses dengan mereka. Ya karena mau tidak mau ya sabda itu berbicara dengan kita. Nah ini litani kita. Litani yang merasa sudah mampu dan berpengalaman betul botak, sudah pengalaman asam garam dunia, katakan saya itu sudah 40 tahun menikah, sudah tahu bagaimana hidup dengan gedabus. Tidak ada seorang pun yang di dalam hidup perkawinan, karena perkawinan kita itu ilmu yang kita pakai dulu ketika kita masih muda. Banyak zamannya Bapak Ibu itu zaman Mojopahit, sekarang lain zaman Brahma Kumbara apa-apa. Nah, sudah merasa mampu, apa? Tidak mau ikut teman juga itu saja. Merasa saya membaca buku saja sudah beres. Ya. Nah kalau begitu tidak ada orang yang adalah merasa unggul lebih ada yang lain. Nah, kadang-kadang kan
dalam satu komunitas itu ya ada yang kadang-kadang benar, ada yang baik, ada yang terpelajar, tetapi juga ada pastor yang juga ada. Diberitahu berkali-kali nanti sarannya ini beda lagi, ya. Beda lagi. Sudah beritahu nanti poin-poinnya ini ya ditunjukkan ya. Lagi ya, memang ada. Tetapi kalau kita merasa unggul diri lebih dari mereka, harusnya gini-gini dulu, tata gini-gini, stres temannya. Kalau sudah gini, tidak ada yang mendengarkan, kemudian melari, mutaber, mundur tanpa berita. Begitu pindah ke pelayan lain, bersoal pelayan yang lain, ini namanya kutu loncat pelayan. Pindah sini, persoalannya pada pelayanannya, tapi pada pribadinya, orangnya. Kalau sudah satu kelompok itu di perkara, di kelompok lain ya berperkara. Yang paling itu kalau sudah membalik dan kelompok gosok terus, kemudian pendukung massa, wah rame, komunitas kita hancur. Di tim pendamping keluarga sama Bapak Ibu ya, berharap bahwa tim pendamping keluarga itu akan bahagia, sejahtera, lahir batin, los jinawi, kemudian mawabah, sekinah, warohmah. Nggak akan mas dah. Wah saya dengan romo-romo lahir 1%. Wah seperti ini, harusnya seperti ini. Romo itu saya sudah tunjukkan ini loh dokumen. Saya walaupun Yesus bersabda Anda tetap tidak akan percaya. Tinggal sendiri. Ya, kalau ini gimana? Ketiga adalah kebanggaan akan jabatan itu, yaitu stand. Jadi menjadi pendamping keluarga ya, katakan ya, putra altar enggak, pembantu, asisten imam ya, kemudian lektor ya, pagi siang sore ke gereja. Pendampingan keluarga datang, pendidikan apa datang. Pendampingan seperti ini. Nanti overload saraf. Betul. Makanya ada Romo Eko itu mengatakan itu lagi loh, sama loh. Besok mau kalau ada pertemuan lagi main ini coba. Hanya maunya beda, materinya beda, mereka masih datang terus. Jabatan otomatis yang pokok tugas utamanya saja, yang lainnya itu tugasnya banyak, tidak usah ditulis menu-menui dan tidak ada. Karena apa? Orang pun juga tidak mempunyai waktu untuk melaksanakan. Lalu memang kapan itu? Ada yang 10, ada yang 12, ada yang 15. Masa pening 18 Bapak Ibu sekalian. Ya itu makanya itu. Betul Om. Pun kancing tidur ya. Wah kalau saya meninggal nanti siapa ya? Nah, ketiga adalah Mazmur keluarnya seperti ini, tidak ada hubungan Anda alami, termasuk tidak didukung oleh pastor paroki. Nah itu kan di paroki ini siapa? Uskup maksudnya. Ini lama kegiatan seperti ini tidak ada dana. Tidak ada dana. Bapak Ibu cari dana sendiri. Romo tugasnya komisi. Gitu. Jadi Anda mengalami pengalaman seperti ini berkali-kali. Lalu Pastor Sumarti aja tidak selalu didukung oleh pastor paroki. Iya, betul. Itu. Ya memang seperti sendiri apakah didukung di keuskupan kuskup? Mana mungkin. Dan kakaknya nanti tanggal 23 Juli sudah saya lembut Allah. Tetapi kalau tidak dipakai, loh itu kok tidak dibuatkan seperti ini? Loh sudah dipakai saja. Buatkan surat, kadang-kadang kita kurang apa, datang ke sana dan membacakan suratnya satu persatu. Padahal sudah
belum yang lainnya diterima kecuali yang satu ini masuk ke aneh. Itu ya itu karena tidak ada dukungan dan sama lah. Yang keempat adalah tawaran dan program Anda itu tidak akan direspon umat, itu pasti akan Anda alami. Jangan kemudian biasa mengubah KPP biasa. Yang panduan kasih ya tetap dalam panduan kasih, yang KPP 3 dan KS tetap jadi satu. Nanti ada lagi mana itu akan membuat lagi, terus pokoknya sesuai dengan keyakinan ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Masing-masing itu mempunyai pendukung setia. Kalau hanya sabda aja tetap tidak berubah gitu. Tapi percaya saja lah. Akan seperti itu. Dan kita mesti ribut. Dari tahun 2011 sampai sekarang aja tidak bisa. Setiap lagi membuat persiapan perkawinan sendiri. Ada yang jadi kursus hukum gereja Katolik tentang perkawinan, ada yang isinya outbound, betul? KPP outbound. Hanya romo-romo itu kalau membuat dasarnya apa? Terus pokoknya kami buat supaya mereka siap. Dasarnya romo tidak pernah dibaca, tidak pernah dibaca lagi pentubuh. Iya, tidak pernah dibaca. Pokoknya yang paling penting saya bisa nyanyi, saya buat, saya siapkan. 1 hari untuk persiapan seperti itu. Tahun ini lagi semua membuat buku 1 persiapan hidup berkeluarga, 1 buku untuk semua. Pelaksananya bisa. Apakah Pastor Valenti mendukung semua? Apakah KPP mendukung semua? Tidak. Karena tim KPP bertanya, loh kalau begitu tugas saya apa? Tugasnya berdoa. Terus yang terakhir adalah yang sering terjadi di komunitas, ribut dengan teman. Karena saya tidak tahu, itu kan kurang banyak apa. Selalu dimanapun tuh ribut, saya harus dimanapun ribut. Di komunitas MI ya ribut, di Kapal Fokus ya ribut, di CF yang katanya pemulihan ya ribut, di ya ribut. Dekat saya juga saya ribut. Ribut betul. Kadang-kadang pening kepala. Kapan toh kita itu bisa berdamai kemudian bergerak bersama nggarap daripada nggarap persoalan kita sendiri. Maka kalau ada masalah-masalah sepele kecil-kecil, nggak usah dibahas. Hidup kita kan habis waktunya untuk itu toh. Kita itu menikmati apa yang kurang, nikmati. Kita tetap jadi satu. Dan tidak ada mundur sini, mundur sana. Kalau ketuanya saya mundur, kalau ketuanya sini saya maju. Itu ada di paroki itu, model itu ada Bapak Ibu sekalian. Mati kok masih padu setiap kali nggak padu. Jadi 70% itu membahas padu, 30% bahas betul, lelah saya, betul. Terus terang kadang-kadang itu saya mau mendoakan mereka, mendoakan apa ya? Nah dia ini sahabat saya, yang salah juga sahabat saya. Ya itu belum ngopo, saya. Akhirnya saya mengatakan, Tuhan, jikalau piala ini berlalu, tapi tersedah kehendak-Mu, kemudian ternyata satu dipakai dan kemudian persoalan selesai. Apakah harus kematian yang membuat orang itu berubah? Nah, betul. Pelayanan yang buat itu tidak sebanding dengan pelayanan khusus untuk kita, betul lah. Ya, kita itu tidak sebanding, kita itu sengiti romo, bahwa kita umat kita untuk pendampingan, kita padu, musuh, saya dilaporkan polisi aja mengajar, saya di media massa karena melakukan kejahatan seksual, harus sudah biar saya tidak basah melakukan kejahatan seksual. Karena mau lain itu. Nah, ini berikan capek
Kalau kita hitung-hitungan capek, saya tugas di KW itu kalau hitung-hitungannya capek, mikir itu capek. Tetapi ya sudah, mati oh Tuhan Yesus juga makan seperti itu ya, dinikmati saja. Hitam, begitu semakin lama itu dua menjadi putih, tapi tidak sesulit hidupnya Romo Sumardi. Ya sudah. Beranilah memberikan seorang pendamping keluarga, itu yang kita temukan. Pak Ibu kesulitan itu ya, saya tidak akan menghibur nanti enak enggak, yang akan kita alami, yang saya alami yang dialami Romo Sumardi. Ya, kita bisa diantamkan sudah saja, tetapi tetap hidup benar. Soal disalah mengerti sama pemimpin biasa, misalnya sampai mengatakan seperti itu yang dirimu dengar, dirimu paham. Siapa yang mau tugas seperti saya? Tidak ada yang mau, Bapak Ibu. Ya karena mereka masih saya minta ganti silahkan ganti, istirahat, menikmati hidup, retret, rekoleksi, ya mau saya. Tapi ya mau gimana, memeluk penderitaan itu tugas kita. Nah maka yang terakhir betul. Banyak berkorban jadi ibu bapak keluarga. Ya, kita dapat teman betul, ya betul. Bahkan juga kita dapat cinta kita sebagai Pak Sutri yang muncul. Tapi yang seperti itulah yang kita rasakan. Kita lelah melayani kok kita harus terus. Kadang-kadang beban itu diberikan pada kita. Kadang-kadang kita yang paling bertanggung jawab. Dilumpai banyak pekerjaan, masih sana sini, waktu habis, kadang-kadang juga sakit hati. Pertanyaannya, kalau kita apakah kita akan bicara? Di sini. Tapi kita perlu bertanya juga pada diri kita, kalau seperti ini terus bagaimana? bahwa Tuhan itu menciptakan kita juga untuk melayani. Baik, pertanyaannya adalah bernikah. Nah itu pendamping keluarga
harus jalan dulu, baru setelah itu kita program. Kalau yakin mundur. Pendamping keluarga itu seumur hidup, tetapi menjadi saksi pendamping keluarga di paroki itu bisa 3 tahun. Pendamping keluarga itu spirit di dalam hati kita. Seusia apapun dimanapun kita adalah pendamping keluarga. Karena sharing, living, and growing together bersama dengan. Tapi mana-mana jadi dealing dari aku yang aku ke rumah kita paling bijak terhadap kita yang menolak. Betul. Kalau anak itu mau kembali si panjang sebelum menerima si panjang tidak ada yang berani menjawab. Kita rembukan. Kita itu sudah menutup pintu pertama berat terbuka, sudah kita open untuk datang pada mereka, untung datangnya dengan kegembiraan, baru kita rembukan. Caranya seperti itu. Contoh sederhana, kakak saya itu pergi keluar ke Jakarta, hamil bawa anak, apakah kami akan menolak? Mau tidak? Yang memberi makan anaknya, yang kami buat apa? Ya di rumah, kita terima di rumah, tangan terbuka, dirawat anaknya, dia untuk pulih. Baru kita ngobrol, ada apa ini? Bagaimana kita bisa membantu ya? Begitu. Oke. Ya kamu ya si. Pertanyaan kedua, bagaimana gereja tentang pernikahan? Pernikahan dapat dilaksanakan ketika pernikahan pertama itu ditinggal atau sudah diputuskan atau sudah dilaksanakan. Siapa? Udah ditinggal mati oleh pasangan, diputuskan atau batal gereja. Jadi ada, boleh nggak? Ada. Tetapi juga ada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang tidak bisa diputuskan dan dibatalkan oleh gereja, tetapi mereka menikah yang kedua secara adil. Sikap kita apa? Ya tetap diterima di dalam gereja. Kalau mereka mau ke gereja, malah syukur kalau mereka mau ke gereja, walaupun tidak bisa, tetapi kan tetap bisa ikut ambil bagian dalam. Apa yang kita harus menolak mereka? Justru untuk butuh suapan roh. Ya. Teman-teman yang mengalami perkawinan kedua ini semangat datang ke gereja. Romo, kok saya tidak boleh jadi kelompok kur? Tidak boleh kelompok kur, kamu bisa kelompok. Ya karena apa? Berarti kamu itu bukan anggota gereja. Yang bersangkutan tidak terkena komunikasi, malah aborsi komunikasi. Kalau menikah yang kedua itu bisa untuk menerima sakramen. Tetapi kalau yang bersangkutan mau meninggal, boleh tidak diterima? Boleh. Ya, nah, meninggal enak ya. Sakramen juga dan Romo. Ya kalau bisa meninggal, sikap kita tetap belajar menerima. Siapapun kita terima. Ya. Nah, masuk kita menerima saudara-saudara kita yang gereja lah, umat kita
Ya, tetapi membantu untuk pemutusan yang kita menjadi warga gereja. Ya. Oke, kamu semakin jelas gitu ya di pertanyaan ini. Mungkin juga yang ketiga, Justru semakin jelas tadi ada namanya di sini. ini yang ketiga Romo, bagaimana menghadapi lingkungan gereja yang toksik dan ada sehingga membuat orang yang mau aktif itu melayani di Dan itu telinga tutup. Kalau kita itu mikir orang toksik itu persis orang Farisi. Kalau Yesus mandek melayani, tidak keselamatan. Kalau murid-murid melayani, ini karena toksiknya orang Farisi, tidak akan selesai. Anda baik, itu ya ditoksiki. Anda terus, Bapak Ibu sekalian, pokoknya sungkan. Jangan sampai gereja dipegang oleh orang-orang yang toksik. Nanti romonya jadi matek karena kena racun. Nah, gimana lagi? Ya sama kok, saya tetap bekerja walaupun ada yang ucap sana sih. Ya sudah bekerjalah, ngapain tuh kita nanggapi? Lelah kita nanggapi. Tuhan Yesus itu kan setiap hari sama orang Farisi, dilihat melakukan kejahatan tidak, dilihat melakukan kejahatan. Itu gak ditiki. Setiap kali ada kasus ditampilkan di booming sama orang-orang, booming kemana Romo. Sekarang ada kelompok pengawal kredibilitas Facebook, isinya adalah mereka yang pernah menjadi korban dari Romo-Romo. Awal sudah diproses ini, pokoknya keluar sampai di media massa sebagainya, ditoksikin. Gereja kita juga sama. Lanjut Bapak Ibu ya, kalau toksik ya, tetapi jangan membuat toksik seperti ini. Jangan-jangan toksik dilawan dengan toksik. Nah, saya aktif ya. Saya loh, ini dampingan keluarga kemana-mana. Nah, mereka teman-teman saya ngucap ya biar saja. Berikan 1 bulan itu jadwal saya kepada bersangkutan teman-teman. Jadwal saya, kalau mau ikut silahkan. Di Bapak Ibu tetap semangat kan di lingkungan atau gerejanya kan? Kayaknya enggak, Romo. Prioritasnya tinggi kayaknya ya. Bapak Ibu, jangan biarkan seperti politik lah. Jangan biarkan orang yang toksik memegang politik gereja. Itu mau kemana kalau seperti itu? Sekarang kita itu sudah diserang banyak tempat. Kita itu sudah tunduk-tundukin. Terus pokoknya termasuk yang banyak itu adalah anak muda kadang-kadang tidak tahan untuk ditentang orang tua. Oh, saya sih tahan sih, Romo. Iya. Jangan-jangan diri penyebabnya. Ya, tapi itu hal yang wajar kok, ya biasa. Pokoknya Romo Paroki dukung aja anak mudanya, itu aman-aman saja. Iya, seperti Sumadi itu selalu dukungnya apa sih? Oke. Yang ketiga, jadi sudah jelas juga ya. Pertanyaan keempat, enggak. Jadi kita kedua untuk pertanyaan berikutnya gitu. Ya. Bagian terakhir kita akan mendengarkan satu lagu dan ikut menyanyi lagu terakhir. Pendampingan keluarga itu bukan tugas. Sekarang bukan juga tugasnya Yesus. Sekarang adalah tugas kita. Maka kita menyanyikan lagu Tuhan itu tugas kami, bukan tugasnya siapa-siapa. Yuk, sambil menyanyikannya. Tidak tahu saya. Saya bagus ya. Hati yang mengasihi
jiwa-jiwa yang belum mengasihi Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang ini teman-teman kita yang sedang tampil tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kalau bila itu ya, kita bisa mengikuti dan nyanyi bersama. Berikan pada kami yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengasihi Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, keberanian bagi kami. taruhlah roh yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dengarkan ini untuk kita renungkan, dan semoga setelah sesi ini Bapak Ibu tidak ada yang pulang dan mundur.